Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Selamat siang juga saya ucapkan kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik Sobat Tani dan teman-teman, pada kesempatan siang kali ini saya akan membagikan sharing seputar cara penyetingan sambungan baru serta pupuknya apa di sambungan baru ini ya. Tuh, nanti akan kita spillkan juga pemupukannya yang tepat untuk sambungan baru ini dan jenisnya apa ya. Untuk videonya jangan skip ya Sobat Tani supaya tidak terjadi gagal paham. Ini sekadar info saja bagi yang kebingungan atau penasaran saya upload di bulan berapa dan tanggal berapa, di tahun berapa itu sudah ada di deskripsi ya, tinggal klik judulnya aja seperti itu Sobat Tani. Hari ini masih di edisi hari Kamis tanggal 24 di bulan 7 ya, masih di bulan 7 tahun 2025 ya. Ya mungkin seperti Sobat Tani, ini video diambil kapan ya, kondisi bahannya kok masih seperti ini. Ketika video yang saya upload sekarang, mungkin Sobat Tani yang barusan menemukan channel saya, nanti mungkin di beberapa bulan nanti atau di 3 bulan nanti, nah maka kebingungan jika tidak saya sebutkan tanggal upload dan bulan uploadnya ya. Nah maka dari itu sekedar saran dan info saja, silahkan bagi yang masih bingung klik saja di judulnya, itu akan tertera di deskripsi untuk kapan saya upload, bulan berapa dan tahun berapa, seperti itu ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, sekarang kita akan membahas topik kita yang pertama dulu mengenai penyetingan bahan sambungan baru ya. Baru nanti akan kita bahas pemupukannya. Nah Sobat Tani, bagi yang mau melakukan penyetingan sambungan baru ini, jadi hati-hati ya. Yang tumbuhnya di bawah ranting itu bakal keluar aja ya. Kita sedikit rapihkan dulu daunnya supaya terlihat. Nah, ini asnya ya. Oke, seperti ini. Jadi di topik kita yang sekarang ini, yang pertama kita menyeting sambungan baru ya. Oke, sedikit kita spill dulu yang ini. Ini adalah calon penyambungan baru menjaga kestabilan ya, nanti di bulan 10. Oke, nanti aja tuh yang kita jelaskan. Oke Sobat Tani, kita spillkan saja. Oke, jadi cara menyetingnya, ketika ada tumbuh tunas di bawah sini itu jangan diwiwil, itu kita lakukan penyimpanan saja. Nah, jadi tujuannya untuk antres ya. Kalau kemarin saya belum sempat menjelaskan yang di sambungan baru ini seperti apa penyetingannya. Ketika saya memberikan tutorial, ketika ada tunas tumbuh 1 ruas atau 2 ruas, itu bersihkan dulu, itu di sambungan kopi tua ya. Ketika di sambungan kopi baru ini, nah, mungkin Sobat Tani sama seperti saya ya, ketika melakukan penyambungan menggunakan ranting tunggal, maka ketika tumbuh tunas lagi di bawahnya ini, itu jangan dibuang ya Sobat Tani, itu biarkan aja. Itu kan raja, nanti kita gunakan bahan antres, nanti aja dibuangnya di bulan 10 kita potong ya Sobat Tani, itu nanti bisa jadi buat antres ya. Seperti itu, karena ketika bahan yang tumbuh ini diranting, maka nanti kesananya akan ranting. Seperti itu. Jika yang tumbuhnya itu di bahan raja, maka akan tumbuh raja juga. Ini contoh, ini bahan raja ya. Karena ini awal mulanya ranting raja, maka sudah banyak keluar raja nih. Ini raja ya Sobat Tani. Tuh. Coba kita bersihkan daunnya ya.
sobat tani, supaya sobat tani lebih jelas lagi melihatnya. Boleh kita membersihkan daun di dekat as ya, di bonggol. Nih seperti saya di bonggol ini. Boleh. Tujuannya supaya pencahayaan matahari itu masuknya normal. Nah ini boleh seperti ini. Kita kosongkan. Nah ketika waktu itu yang sebelah sini memang ranting rajanya sebelah ya sobat tani. Ketika yang sebelahnya memang bukan raja seperti ini kan kanan kiri sudah raja. Ketika itu entres yang saya gunakan ya, mungkin sobat tani pun sering menjumpai. Nah yang sebelah kanannya ini ranting raja, yang sebelah kirinya ini polos ya, mungkin menjumpai sobat tani seperti itu ya. Nah inilah hasil tumbuhnya. Oke, pertumbuhannya seperti ini. Nah ini kita perlihatkan contohnya ya sobat tani. Nah ketika kita mengambil antresnya seperti ini dulu, nih bahan antres yang seperti ini, yang sebelah sini raja, yang kanan belum. Kalau ini kan full, kanan kiri ada. Kalau ini yang sebelah ompong. Inilah kejadian tumbuhnya nih sobat tani nih. Jadi ini yang kiri ada siripnya, yang kanan ompong. Jadi yang kanan akan tumbuh ranting tunggal nih, kita cek, dan banyak tunas-tunas cacingnya tuh. Maka tunas-tunas cacing ini harus dibersihkan ya. Ini cara penyetingannya. Nggak apa-apa kalau tunas cacing ini kita bersihkan, kita wiwil. Karena tunas cacing jelek ya dibuat antres, nanti akan berubah buahnya. Ingat, untuk ranting cacing ini jangan dijadikan antres. Nah, ya. Nah ini tumbuhnya di ranting raja, maka akan menjadi bahan raja juga. Tuh ya sobat tani. Nah jika sobat tani mungkin menginginkan bahan antres yang seperti ini, jangan dibuang ya, jangan diwiwil ya. Ini tumbuhnya di ranting raja seperti itu, atau di bawah ranting tunggal ini. Inilah bahan raja nantinya ya, di bawah ranting tunggal. Jadi seperti itu penyetingannya. Kemarin ada yang mengeluhkan, waduh mas, punya saya sudah diwiwil. Karena kata mas, setiap bahan yang keluar sekarang, baik 1 ruas atau 2 ruas, itu harus diwiwil. Jadi pengertiannya, kalau di sambungan baru seperti ini ya sobat tani, dan tujuannya untuk entres, itu nggak apa-apa kita pertahankan. Akan tetapi jika tujuannya bukan untuk entres, ya nggak apa-apa diwiwil. Toh di bulan 10 nanti masih lama ya. Jadi di bulan 10 itu kan tetap masih 0 ya. Nanti di bulan 11 baru 1 ruas seperti ini. Oke, ini ya yang paling tepat. Jika di bulan 11 nongol 1 ruas seperti ini, jadi bahan itulah yang paling tepat, yang namanya titik tumbuhnya di bulan 10. Seperti itu sobat tani. Nah, jika dia dari bulan sekarang ini masih bulan 7 akhir nih, masih lama jeda waktunya ya. Jadi jika yang bukan tujuannya untuk entres, kita turunkan aja, kita bersihkan, itu nggak apa-apa. Itu ya sobat tani, mengenai perawatan sambungan baru jadi seperti itu. Tuh. Dan untuk pupuk ya, saya spilkan pupuknya. Nah jadi pupuknya kita fokuskan kembali sama aja ke bahan buah. Nah jadi berhubung ini penyambungan di bulan 1 akan ikut berbuah di tahun 2026 ya sobat tani. Maka ini kan kondisinya sudah pecah pori nih. Sudah pecah pori. Dan akan berbunga nanti di bulan 8. Akan mekar. Maka untuk pemberian unsur hara sama aja. Kita fokuskan ke buah. Jadi ada unsur buahnya.
atau pupuk berimbang ya, seperti KCL dan NPK Ponska. Nah, untuk dosis ini kan masih bahannya masih sedikit, kita gunakan 1 sendok saja udah cukup, seperti itu. Oke, dan ini saya jelaskan, ini saya akan melakukan penyambungan baru kembali nanti di bulan 10 ya. Nih, Mas, kok banyak banget ya? Karena saya akan menjaga kestabilan, dan nanti ada penyetingan tertentu jika kita melakukan penyambungan banyak per pohonnya. Nanti ada penyetingan khusus, dan untuk penyetingannya nanti belum saya sharingkan ya, karena yang saya takutkan kalau disaringkan dari sekarang, sobat tani belum banyak yang paham dan nanti takutnya gagal paham ya. Nanti saja kalau sambungannya sudah jadi, penyetingannya seperti apa jika sambungan baru ini per pohonnya ada 4 bahkan 5, bisa ya sobat tani. Tapi tentunya dengan mindset yang sudah paham tentunya. Jangan ditiru bagi yang belum memahaminya ya sobat tani, seperti itu. Oke, inilah sobat tani ya, cikal bakal saya melakukan uji coba. Saya sedikit kasih bocoran untuk sobat tani. Saya melakukan uji coba ini sambungan klon daun lebar semua grade A. Dan tujuan saya 1 sambungan 1 kilo. Maka saya akan memberikan di pohon ini 4 sambungan. 1, 2, 3, 4, ini cikal bakalnya ya. Jadi akan terbentuknya nanti di tahun 2027. Oke, kita sama-sama review ya sobat tani. Dan kita akan uji cobakan suatu terobosan terbaru. Saya ingin mengajak sobat tani kita itu, yaitu bekerja dengan cerdas ya. Jadi bagaimana cara 1 pohon itu bisa menghasilkan 4 kg. Seperti itu. Nanti ada penyetingan khususnya. Oke, ini yang sudah mau jadi ya sobat tani. Kita cek. Ini udah 3 nih. Cek. 1, 2, 3, 4. Oke, ini kesemuanya. Saya akan mencoba menciptakan 1 sambungan 1 kilo. Oke, paham ya sobat tani? Jadi 4 sambungan 4 kilo. Nah, bisa dibayangkan oleh sobat tani semuanya, andaikan kita mempunyai 1000 pohon saja, pohon yang seperti ini, maka itu bisa mendapatkan kita hasil 4 kg per 1 pohon. Maka dalam 1000 pohon akan tembus 4 ton, seperti itu ya sobat tani. Oke sobat tani, kenapa untuk trik tertentu khusus ini belum saya publikasikan? Karena saya khawatir untuk bagi sobat tani yang belum paham tentang trik dan ilmunya, dan tentunya akan pasti banyak yang membuli saya ya sobat tani. Nggak mungkin Bang Kopi 1 pohon 4 kg. Oke, jadi ada trik tertentunya, dan 1 pohon 4 sambungan. Seperti itu. Mungkin akan banyak yang membuli saya, tapi saya akan berusaha, dan saya pun jika saya berhasil melakukannya ini, trik ini, maka jangan khawatir ya sobat tani, akan kita sharingkan ilmunya tentunya kepada sobat tani semuanya, tentang perawatannya, tentang trik lanjutannya. Karena ketika kita melakukan sambungan dalam 1 pohon 4 sambungan seperti ini, ada trik tertentunya ya sobat tani. Oke. Jadi monggo yang mau tentunya berhasil dalam membudidayakan kopinya, yang mau lahan sedikit tapi hasilnya wow ya sobat tani, selalu stay tune terus, selalu pantengin terus ya channel Kopi Jalan Ekspres ini, karena akan kita sharingkan, kita akan publikasikan untuk
tata cara ilmu perawatan kopinya kepada sobat tani semuanya, karena saya menginginkan untuk sobat tani kita di Indonesia ini lebih maju lagi ya. Kita berada di peringkat keempat dunia ya. Kita masih berada di belakang Kolombia. Ya, maka dari itu kita akan nantinya mengajak sobat tani semuanya di Indonesia ini terutama lebih cerdas lagi dalam merawat tanaman kopinya. Nah, seperti itu ya sobat tani. Tujuan saya mengajak semua masyarakat di seluruh penjuru Nusantara dan tanah air tentunya lebih cerdas lagi dalam merawat pohon kopinya supaya hasilnya itu maksimal. Dan ini pun solusi bagi lahan sobat tani yang sedikit. Nah, cukup 1000 pohon hasil 4 kg ya tujuannya. Dan ini pohon kopi Liberica. Dan bisa diterapkan juga di pohon kopi robusta biasa ya sobat tani sebetulnya. Ini contoh. Ini pohon kopi robusta biasa. Ini sudah ada 2 sambungan tercipta. Tuh. Dan saya akan menciptakan 2 lagi. Oke, 1. Ini cadangannya nih 2 bahkan cadangannya. Ini akan saya lakukan penyambungan baru lagi ya sobat tani. Dengan ada trik tertentunya nantinya, settingan lanjutannya. Jadi saya belum berani mempublikasikan sekarang karena tentunya masih atau akan banyak sekali yang membuli dan mencemoohkan tata cara perawatannya. Ini masih ada trik lanjutannya ya sobat tani. Oke, ini pun semua tentunya nanti di kebun ini akan saya ciptakan seperti itu semua. Nih ya, sambungan baru 1, ada 2, dan tunas yang lain titiknya belum tumbuh. Jadi seperti itu. Jadi saya akan melakukan 1 pohon 4 sambungan ya rata-rata di kebun saya ini. Oke. Bagi yang kepo dan minat, monggo selalu setia dan pantengin terus channel Kopi Jalan Express. Karena channel Kopi Jalan Express selalu mengedukasi dan memotivasi sobat tani semuanya dalam hal perawatan kopinya. Seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan mudah-mudahan ada hal positif tentunya yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.